Oke, kita kembali lagi. Nah, kan tadi kan udah array dan struct. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas pointer. Sebenarnya di kelas sudah kan. Cuman mau ulang aja supaya eh, lebih refresh lagi pengetahuannya. Sama nanti aku tambah-tambahin apa yang perlu disiapkan untuk tugas itu. Karena di video sebelumnya kan udah ada itu yang pangkat-pangkat. Bagaimana buat struct untuk pangkat itu ya kayak gitu tadi. Pointer adalah variabel yang sering dikatakan sebagai variabel yang menunjuk ke objek lain. Pada kenyataan yang benar, variabel pointer berisi alamat. Nah, dulu, balik lagi di ini ya. Nah, po, pointer. Nah, pointer itu digambarkan itu. Wah, videonya agak lambat. Bintang sama nama variabelnya. Contohnya integer p. Berarti pointernya itu integer bintang p. Videonya melambat. Gak bagus. Nah, intinya itu kalau p itu berisi nilai, berarti bintang p nya itu berisi alamat memorinya. Nah, contoh ini isinya 100, baru px nanti addressnya itu berapa gitu. Nah, caranya itu contohnya integer px terus char pch 1. Nah, bintangnya itu menandakan pointernya. pch ini itu variabel dari apa yang ditunjuk. Nah, setiap untuk mau menarik isi pointernya itu harus ada tanda ini apa, n ini. Jadi nama pointernya baru n ini. Terus mengakses variabel melalui pointer. Oke, tunggu. Oh, pointer. Contoh aja ini ya. Pointer cpp. Include stream using namespace std in main void return 0. Apa tadi? Ayo, contohnya integer p, integer 6 lah, 6 berapa, anggap nomor. Baru nanti pointernya itu pakai bintang baru 6. Nah, contohnya int 6 ini 10 lah. Baru int 6 sama dengan bukan ini baru int hasil sama dengan begini 6 begini dari ya 6 betul. Tunggu, begini aja, int p pointer dari 6 sama dengan n 6 baru ini tuh p6 hasil sama dengan p6. Baru kita mau tahu kan, aduh kok melambat ya. Nah, ini nah untuk kok belum print f6. Print f
6. Nah, kalau kita jalanin ini, tunggu. Oh, berarti ini it's ini. Oh alah, paham. Aduh. Astaga. Nah, kita jalanin. Kalau 6 baru 10, kan ini 10 nih. Nah, kalau misalnya di Pi 6 baru, karena Pi 6 itu hasil dari 6 nya, jadi pointer berlawanan sama difference, jadi nggak ngaruh. Kecuali kalau misalnya kita hapus pointernya di sini, baru kita jalanin lagi. Nah, alamatnya jadi sama. Nah, ini mau jelasin tambahan dulu. Kan 6 nya 10, baru alamatnya itu 196503034 ini. Nah, kenapa Pi 6 sama N nya beda? Pi 6 sama N Pi 6 nya beda karena ini bedanya berapa ini? Tunggu. Aduh, Pythonnya bisa nggak ya? Seharusnya nggak bisa. Harusnya tunggu. Jalanin aja. Di sini tuh bedanya ada beda 8 angka. Kok beda 8? Beda 12. Beda 12 ya. Ya, beda 12. Kenapa? Karena ini untuk saling nunjuk-menunjuk dari 3 variabel. Jadi 6 itu kan paling depan. Tuh. 6 itu paling depan. Nah, 6 itu ditunjuk sama Pi 6. Nah, Pi 6 lagi itu di di reference sama 6 Pi 6. Jadi ini tuh sini ini Pi 6. Jadi ini tuh sebenarnya bukan sama ya, tapi bersebelahan. Makanya yang pas dia dia tunjuk ke sini NP6 kan NP6 P6 P6 itu sama dengan ini. Jadi P6 itu N dari N-nya 6. N dari N-nya 6. N dari N-nya 6. Kalau terus menunjuk ke kan pokoknya itu dia menunjuk antara 3 variabel kan, tunjuk. Nah, setiap kita menyimpan pointer, kan pointernya ada pointer integer kan 4 byte. Nah, antara 3 variabel itu setiap buat pointernya itu ambil 4 byte. Jadi 3 kali 4 12 byte kan bedanya. Jadi intinya itu kenapa dia bisa, ini sebenarnya kan alamat, cuman alamatnya dia dibentuk dalam desimal. Kalau misalnya dibentuk dari heksa aslinya,
Nah, di hexa aslinya dia berbeda dari 0 sampai C. 0 sampai C kan 12 ya, beda 12 kan. Heksadesimal kemarin udah belajar sistem digital atau matkom. Nah, itu belajar di situ kan. Heksadesimal itu kalau desimal itu 1 sampai 10, biner 0 sampai 1, desimal itu 0 sampai 9 digitnya kan. Kan batasnya ada 10. Kalau biner itu 0 sampai 1, heksadesimal itu 0 sampai 15. Nah, tapi setelah 10-nya itu A B C D E F kan. Nah, ini beda 12 kan. Sesuai. Jadi pointernya itu gitu. Tanda mana? Ini dia. Pointer dan array. Nah, ini sebenarnya udah dijelasin di kelas tapi mau dijelasin lagi. Ini. Setiap kita buat pointer, contohnya 6, baru kita pointer 6 gitu untuk menunjuk ini. Nah, ini sebenarnya itu kita membuat 6 gini. 6 0 dengan apa sih ini? Array 0. Nah, kalau misalnya kita mau array tambah 1 lagi berarti P6 tambah 1. Nah, ini tuh di indeks 1-nya. Nah, jadi setiap inisialisasi pointer itu dalam array videonya melambat. Dalam array itu kita buat indeks 0, ini integer kan. Nah, setiap buat pointer pertama itu menunjuk ke indeks 0. Nah, terus kalau misalnya mau lompat-lompat, sisa pointernya baru ditambah 1. Sesuai sama di sini. Nah, maka pointer tanggal akan berisi alamat dari elemen array tanggal lahir yang berindeks 0. Instruksi di atas bisa juga ditulis menjadi ini. PTGL sama dengan tanggal lahir. Tanggal lahirnya kan 3. Nah, dengan sendirinya menyatakan elemen pertama berindeks sama dengan 0 dari array tanggal lahir. Oke. Nah, intinya pointer itu gitu. Sebenarnya penjelasannya singkat. Cuma nanti di alokasi memori itu bakalan digunain banyak banget pointer itu di sini. Karena dia menunjuk pada memori, dan kalau misalnya kita mau secara manual mengatur memori itu perlu pakai pointer. Pengaturan pointer agar menunjuk ke variabel lain ada. Jadi gitu. Sebenarnya itu pointer. Kalau misalnya contohnya ada pointer yang kayak pointer P6 sama dengan ini dari P6. Nah, kalau misalnya ini di salah. PP6. Kalau misalnya ini di print PP6 oh astaga, alamat memori. Nah, jadi pointer 6 sama dengan yang menunjuk P6. Nah, karena dia PP6 sama dengan NP6, ketika kita PP6 itu dia akan sama dengan yang NP6 karena PP6 isinya NP6 kan. PP6 isinya NP6. Kecuali kalau misalnya PP6-nya di N kan lagi. Jadi dia di reference lagi.
Nah, baru dia menjauh sebanyak 12 byte lagi. 12 byte tunggu. 8 9 10 11 9 A B C D E F 0 8 byte karena dia menghubungkan dua variabel P6 sama PP6. Jadi di antara dua variabel itu saling menunjuk, baru nanti masing-masing menunjuk itu 4 byte. Nah, 4 kali 2 8 byte kan. Nah, kalau misalnya contoh sampai jauh banget nunjuk pointer sebenarnya bisa, tapi kan jauh. Jadi kalau contohnya di gambar ini. Nah, kan tadi 6 baru tunjuk ulang di sini aja. Kan 6 ditunjuk P6, baru P6 nunjuk P6. Nah, terus ini NP6 nya nunjuk ke tadi NN bukan NN. Tunggu. Kan ini kan sejajar, berarti ini di belakangnya ini. Sini. Nah, ini P6. Nah, tadi kita mau ini. Ya kan? P6 dengan pointer 2 menunjuk P6. Bedanya 8 byte karena dia menunjuk antara dua variabel. Nah, itu begitu. Pokoknya pointer bisa panjang ke belakang. Soalnya kan kalau misalnya kita pointer, nah ini contohnya ini pointer 4. Itu kan artinya kita membuat array dalam array. Nah, 4 kali kan. Nah, array itu bisa diidentifikasi atau dituliskan juga sebagai array, karena array itu sebenarnya kan struktur data baru saling menunjuk seterusnya kan, sama kayak pointer. Jadi pointer itu kalau ditulis dengan benar bisa jadi array. Nah, jadi untuk video pointernya itu dulu. Nanti di video memori alokasi itu bakalan banyak dipakai, karena kita bakalan nunjuk memori dan kita mengatur jumlah memori yang kita ingin gunakan. Oke, sekian. Tunggu di video selanjutnya.